Pada hari Baskara Wijoyo dan cinta pertamanya, Revan Adriansyah, kembali dari perjalanan mereka di Bali, saya dan putra kami yang berusia 5 tahun, Bima, sudah mendarat di London. Pukul 3 pagi, ponsel saya menampilkan notifikasi dari kamera pengawas di lobi rumah lama kami. Dalam rekaman itu, Baskara menyeret 2 koper masuk ke dalam rumah. Revan, mengenakan syal kasmir berwarna krem hadiah darinya, membawa sekantong oleh-oleh khas Bali. Baskara membuka pintu kamar anak di lantai 2, lalu langkahnya tiba-tiba terhenti. Dinding yang tadinya dipenuhi stiker planet biru telah dicat ulang menjadi warna putih gading. Rak buku, meja balok, dan lemari buku cerita telah lenyap. Sebagai gantinya, berdiri sebuah cermin rias besar dengan lampu di sekelilingnya. Lemari kaca di sebelahnya memajang koleksi parfum dan kosmetik milik Revan. Baskara berbalik dan bertanya kepada Ibu Siti, pengurus rumah kami, kamar Bima mana? Ibu Siti berdiri di ujung tangga dengan suara pelan, Mas Revan yang memanggil tim renovasi sebelum pergi, Bu, mereka membongkarnya di depan Ibu Maya. Katanya, mau diubah jadi ruang rias. Sehari setelahnya, Ibu Maya membawa Mas Bima pindah ke London. Wajah Baskara perlahan memucat. Detik berikutnya, ponsel saya berdering. Panggilan pertama darinya, tidak saya angkat. Panggilan kedua, saya menghapusnya dari daftar kontak darurat Bima. Panggilan ketiga, saya menonaktifkan fitur lacak lokasi bersama yang telah kami gunakan selama 7 tahun. Di tempat tidur di sebelah saya, Bima berbalik dalam tidurnya, memeluk erat sebuah bintang kertas yang sedikit penyok. Bintang itu adalah bintang terakhir yang saya lepas dari dinding kamar lamanya. Sehari sebelumnya, ketika Revan datang bersama tim renovasi, Bima baru saja pulang dari taman kanak-kanak. Begitu suara bor terdengar, tubuhnya menegang di ambang pintu. Tas ranselnya meluncur dari bahu, dan kedua tangannya erat-erat menutupi telinga. Bima lahir prematur dan memiliki gangguan pemrosesan sensorik ringan, membuatnya sangat sensitif terhadap suara bising dan perubahan lingkungan yang tiba-tiba. Kamar itu bukan sekadar kamar tidur biasa. Suhu warna dinding, ketinggian perabotan, tingkat kecerahan lampu, bahkan label di setiap laci, semuanya telah saya sesuaikan sedikit demi sedikit berdasarkan kondisinya. Selama 2 tahun terakhir, ia beralih dari tidak berani tidur sendiri menjadi bisa tidur nyenyak di bawah cahaya lampu bintang. Namun hari itu, para pekerja sudah membongkar rak bukunya. Revan berdiri di ambang pintu, mengenakan sandal rumah saya, dan memerintahkan mereka untuk menghancurkan dinding langit berbintang itu juga. Saya berdiri di hadapannya. Siapa yang mengizinkanmu menyentuh kamar ini? Ia menunjukkan ponselnya. Di layar, ada pesan suara dari Baskara untuknya. Atur saja ruang di rumah sesuai kebutuhanmu. Kalau ada yang kurang, bilang saja pada Bu Siti untuk menyiapkannya. Tidak perlu bertanya padaku. Revan tersenyum sinis. Dengar? Baskara bilang, di rumah ini, aku yang berkuasa. Saya mencoba menelepon Baskara. Panggilan pertama ditolaknya. Panggilan kedua, ponsel Revan yang berdering. Ia menjawabnya di depan saya, sengaja menyalakan pengeras suara. Terdengar pengumuman dari bandara di latar belakang. Renovasinya sudah mulai? Tanya Baskara. Sudah, jawab Revan sambil menatap saya. Tapi sepertinya Mbak Maya kurang senang. Baskara terdiam selama 2 detik, lalu suaranya terdengar jelas tidak sabar. Bima kan punya kamar lain. Merek Revan bulan depan akan siaran langsung, dia butuh ruang rias yang tenang. Jangan selalu menggunakan anak sebagai alasan untuk berdebat. Saya tidak berdebat, juga tidak menangis. Saya hanya bertanya satu hal, apa kamu tahu arti dinding itu bagi Bima? Baskara menghela napas. Hanya sebuah kamar. Nanti bisa direnovasi lagi. Aku dan Revan mau naik pesawat. Nanti kita bicarakan lagi. Telepon ditutup. Palu di tangan pekerja menghantam dinding. Dinding langit berbintang itu retak memanjang. Tiba-tiba Bima bertangga ke depan, mencoba melindungi papan kayu di sudut dinding yang berukir catatan tinggi badannya. Saya lebih dulu memeluknya. Mama, rumahku rusak, bisiknya. Ia tidak menangis, tetapi kalimat itu menusuk bagian terlembut di hati saya. Asisten Revan berdiri di samping, kamera ponselnya terus merekam saya. Saya menyadarinya, tetapi tidak mengungkapnya. Saya memasangkan Bima penyuara telinga peredam bising, membawanya ke kamar tidur, dan mulai berkemas. 7 tahun pernikahan, cukup dikemas dalam 4 koper. Saya membawa paspor, akta kelahiran, catatan medis Bima, dan data-data desain saya sendiri. Sebelum pergi, saya mencopot papan kayu pengukur tinggi badan Bima dari kusen pintu. Ada 7 garis pensil di sana.
Di samping garis paling bawah, Baskara menulis 3 tahun lalu, ayah tidak akan absen lagi sebelum Bima berusia 4 tahun. Ia mengingkari janjinya. Setengah tahun yang lalu, saya menerima tawaran kerja dari sebuah pusat penelitian ruang anak di London. Saat itu saya menolaknya karena Baskara mengatakan perusahaannya sedang berkembang pesat dan ia membutuhkanku. Bima juga tidak bisa tiba-tiba berganti lingkungan. Namun sebulan yang lalu, ia menyodorkan surat persetujuan pendidikan luar negeri kepada saya. Urus saja sendiri. Kamu kan sudah lama ingin membawa Bima ke London untuk evaluasi tahap lanjut? Tanda tangani saja. Ia bahkan tidak membaca isinya sebelum menandatangani. Saat itu, saya masih berpikir itu hanyalah rencana cadangan. Baru setelah kamar anak kami dihancurkan, saya mengerti. Beberapa jalan keluar bukanlah untuk melarikan diri, melainkan agar saat seseorang memutuskan untuk menghapusmu dari rumahmu, kamu masih bisa berdiri tegak bersama anakmu. Sebelum pesawat lepas landas, saya mengirim surel kepada pengacara saya. Isinya hanya satu kalimat, mulai proses perceraian dan ajukan permohonan pembekuan aset. Pukul 3.40 pagi, Baskara menelepon untuk ke-17 kalinya. Saya menyalakan mode senyap dan meletakkan ponsel menghadap ke bawah. Di luar jendela, langit masih gelap, tetapi saya tahu, rumah lama milik saya dan Bima telah selamanya tertinggal di hari kemarin. Ketika Baskara menelepon untuk ke-26 kalinya, akhirnya sebuah pesan masuk, Maya Lestari, setidaknya kamu harus memberitahuku kalau membawa Bima pergi. Saya menatap pesan itu lama, lalu membalas 4 kata. Aku sudah memberitahumu. Hari itu, sebelum tim renovasi masuk, saya telah mengiriminya 3 pesan. Pesan pertama, menanyakan apakah ia memberi wewenang pada Revan untuk merenovasi kamar Bima. Pesan kedua, memberitahunya bahwa Bima sedang mengalami reaksi stres akibat kebisingan. Pesan ketiga, hanya satu kalimat, jika kamu mengizinkannya melanjutkan, aku akan membawa Bima pergi. Ketiga pesan itu menunjukkan status telah dibaca. Ia tidak membalas satu pun. Setengah jam kemudian, ia mengirim pesan lagi, kembalilah dulu. Masalah apapun kita bicarakan langsung. Kamu tiba-tiba membawa anak ke luar negeri seperti ini tidak baik untuknya. Saya tidak membalas. Setelah Bima bangun, ia duduk terdiam lama di apartemen yang asing ini. Pusat penelitian menyediakan kami tempat tinggal sementara selama 3 bulan. Apartemennya tidak besar, hanya 2 kamar tidur. Dari jendela, terlihat deretan atap bata merah. Awalnya saya khawatir ia akan menolak, tetapi ia hanya berjalan ke arah dinding yang kosong dan bertanya dengan suara pelan, apakah akan ada orang yang masuk dan menghancurkan barang-barang di sini? Saya berjongkok di hadapannya. Tanpa seizinmu, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh barang-barangmu. Ia mengulurkan jari kelingkingnya. Janji? Kami mengaitkan jari kelingking kami. Pada saat itu, untuk pertama kalinya saya menyadari dengan jelas, apa yang telah hilang dari anak saya selama ini karena saya berusaha mempertahankan apa yang saya sebut keutuhan keluarga. Saya selalu berpikir Baskara hanya sibuk. Ia melewatkan ulang tahun karena sibuk. Lupa rapat orang tua murid karena sibuk. Pergi tengah malam karena telepon dari Revan juga karena dia baru kembali ke Indonesia, emosinya tidak stabil. Saya berulang kali memberinya alasan, hingga Bima pun belajar mengatakan, ayah bukan tidak sayang padaku, ayah hanya sangat sibuk. Tetapi orang yang benar-benar menyayangimu tidak akan pernah menempatkanmu di urutan terakhir. Setelah menenangkan Bima, saya pergi ke pusat penelitian untuk mengurus administrasi. Pekerjaan saya adalah merancang ruang rumah dan publik yang sesuai untuk anak-anak berkebutuhan khusus. 7 tahun yang lalu, ketika saya dan Baskara baru menikah, saya memiliki studio desain sendiri. Kemudian, ketika perusahaan furniturnya, Wijoyo Home, ingin merambah ke pasar ruang anak, ia meminta saya membantu sebagai konsultan eksternal. Sistem ruang tumbuh kembang anak yang pertama adalah hasil kerja keras saya selama 6 bulan, seringkali begadang hingga larut malam. Setelah produk itu diluncurkan, Wijoyo Home memenangkan proyek di 3 komunitas perumahan besar di kota-kota utama. Dalam wawancara, Baskara mengatakan itu adalah hasil karya bersama tim perusahaan. Saya tidak membantahnya. Saat itu saya sedang mengandung Bima dan dokter menyarankan saya untuk istirahat total. Saya menutup studio dan mencurahkan seluruh energi untuk keluarga, hanya mempertahankan hak cipta pribadi atas sistem desain tersebut. Baskara pernah berkata, antara suami istri, kenapa harus hitung-hitungan? Maka, selama 7 tahun, perusahaannya menggunakan desain saya secara gratis, sementara saya semakin terlihat seperti Nyonya Wijoyo yang tidak punya karier dan hanya bisa mengurus anak. Di tengah proses administrasi,
tiba-tiba kartu debit dari bank di Indonesia tidak bisa digunakan. Kemudian, kartu kredit tambahan, rekening bersama, semuanya dibekukan. Telepon dari Baskara masuk, kali ini, saya mengangkatnya. Kamu membekukan kartuku? Dana keluarga tidak boleh dibawa ke luar negeri tanpa sepengetahuanku, suaranya kembali tenang seperti biasa. Bawa Bima kembali, semua rekening akan normal kembali, itu adalah aset bersama, Maya. Aku tidak ingin membuat masalah ini menjadi rumit. Saya tertawa kecil. Kamu bukan tidak ingin membuatnya rumit. Kamu hanya ingin aku tidak punya uang untuk sewa tempat tinggal, tidak punya uang untuk membayar sekolah anak, dan akhirnya terpaksa kembali. Ia terdiam. Saya melanjutkan, Baskara, sebelum uangnya dibekukan, aku sudah mengambil tangkapan layar. Pengacaraku yang akan mengurusnya. Pengacara? Nadanya akhirnya berubah. Kamu serius? Saya memandang keluar jendela kaca pusat penelitian. Beberapa anak sedang berjongkok di lantai, membangun balok-balok. Gugatan cerai sudah diajukan hari ini. Di seberang telepon, hening selama belasan detik. Kemudian, ia berkata dengan dingin, hanya karena sebuah kamar anak? Bukan. Tapi karena sampai sekarang pun, kamu masih menganggapnya hanya sebuah kamar anak. Saya menutup telepon. Pembekuan rekening memang mengacaukan rencana saya. Gaji dari pusat penelitian baru akan cair akhir bulan. Tempat tinggal sementara hanya mencakup akomodasi, tidak termasuk biaya sekolah Bima. Saya menjual sepasang anting berlian yang saya beli saat menikah. Harganya hanya sepertiga dari harga asli. Itu adalah hadiah berharga pertama dari Baskara. Pegawai toko bertanya apakah saya mau mempertimbangkannya lagi. Saya menggeleng. Anting itu tidak punya nilai kenangan. Yang benar-benar berharga adalah kesadaran bahwa saya tidak perlu menunggu siapapun untuk mencairkan hidup saya. Malam itu, Ibu Siti diam-diam menelepon saya. Ia berkata Baskara marah besar di rumah. Ia menyuruh orang untuk membongkar cermin rias dan mengembalikan kamar anak seperti semula dalam semalam. Tetapi ketika pekerja bertanya di mana gambar desain dinding langit berbintang itu, ia tidak bisa menjawab. Buku cerita harus disusun berdasarkan urutan apa, ia tidak tahu. Bima butuh lampu dengan tingkat kecerahan berapa saat tidur, ia tidak tahu. Bahkan tempat tidur biru kecil itu, ia tidak tahu mereknya apa. Bapak duduk di kamar kosong itu semalaman, tidak keluar, kata Ibu Siti. Saya tidak merasa iba. Beberapa orang tidak menghargai sesuatu sampai mereka kehilangannya. Mereka hanya baru sadar bahwa keteraturan yang selama ini mereka nikmati tidak muncul begitu saja. Dini hari, pengacara saya mengirim pesan. Baskara menolak menandatangani surat cerai. Alasannya, hubungan pernikahan mereka tidak retak. Saya hanya sedang emosional. Sementara itu, Revan mengunggah sebuah foto di media sosial. Di foto itu, ia duduk di bawah pemandangan indah di Bali, mengenakan syal milik Baskara. Keterangannya berbunyi, setelah berputar-putar, orang yang benar-benar mengertimu selalu ada di sana. Di kolom komentar, seseorang bertanya apakah ia akan menjadi Nyonya Wijoyo berikutnya. Ia tidak menjawab, hanya memberikan suka pada komentar itu. Saya menyimpan tangkapan layar itu, bukan untuk membuktikan perselingkuhan mereka, tetapi karena waktu pengambilan foto itu adalah saat saya mengirim pesan kepada Baskara, memberitahukan bahwa Bima sedang mengalami reaksi stres. Malam itu, untuk pertama kalinya, Bima mimpi buruk di kamar barunya. Ia terbangun dan mencengkeram piyama saya. Mama, apakah ayah akan datang dan membawaku pergi? Saya memeluknya. Ayah berhak menyayangimu dan menemuimu. Tetapi tidak ada yang bisa memutuskan di mana kamu tinggal tanpa menanyakan perasaanmu. Ia mengangguk, seolah mengerti. Namun saya terjaga dalam kegelapan sampai pagi. Karena saya tahu, Baskara tidak akan menyerah begitu saja. Bukan karena ia tiba-tiba merindukan saya. Tetapi karena ia tidak bisa menerima bahwa saya benar-benar telah lepas dari kendalinya. 6 hari setelah surat cerai diterima, Baskara muncul di depan pusat penelitian. Ia mengenakan mantel abu-abu tua, dengan kantung mata lelah. Di belakangnya, seorang pengacara. Resepsionis menelepon saya saat saya sedang mengevaluasi area anak di sebuah perpustakaan umum. Saya tidak langsung turun. Setengah jam kemudian, setelah rapat selesai, barulah saya menemuinya di ruang pertemuan. Bima mana? Adalah kalimat pertama Baskara. Di sekolah. Aku mau menemuinya. Buat janji terlebih dahulu. Ia mengerutkan kening. Aku ayahnya. Justru karena kamu ayahnya, kamu seharusnya tahu bahwa orang yang paling ia takuti saat ini adalah kemunculan yang tiba-tiba.
Pengacaranya berdeham dan mengeluarkan sebuah dokumen. Baskara telah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk melarang saya membawa anak tinggal di luar negeri dalam jangka panjang dan menuntut saya segera membawa Bima kembali ke Indonesia. Ia menganggap saya telah menipunya untuk menyetujui kepindahan anak dengan menggunakan surat persetujuan pendidikan yang ditandatanganinya setengah tahun lalu. Saya membuka dokumen itu sampai halaman terakhir. Kamu tidak membaca isinya saat menandatangani, bukan berarti isinya tidak sah. Baskara menatapku. Aku kira itu hanya untuk evaluasi jangka pendek. Di dokumen itu tertulis jelas, paling lama 12 bulan. Lalu setelah 12 bulan, tergantung keputusan pengadilan dan kondisi anak. Tiba-tiba ia merendahkan suaranya. Maya, apa kamu sudah merencanakan ini sejak lama? Yang aku rencanakan adalah memberikan jalan keluar untuk Bima. Yang membuatku memutuskan untuk pergi adalah kamu. Baskara menekan dokumen itu dengan tangannya. Revan sudah aku minta pindah karena lancang mengubah kamar itu menjadi ruang rias. Dia lancang. Saya mengeluarkan ponsel dan memutar rekaman suara itu. Atur saja ruang di rumah sesuai kebutuhanmu. Kalau ada yang kurang, bilang saja. Tidak perlu bertanya padaku. Wajahnya menegang sejenak. Aku tidak tahu dia akan menyentuh kamar anak. Aku sudah bertanya padamu. Kamu bilang, Bima kan punya kamar lain. Ia mengalihkan pandangannya. Saya menyimpan ponsel saya. Kamu bukannya tidak tahu. Kamu hanya tidak peduli. Sore itu saat jam pulang sekolah, Baskara bersikeras menjemput Bima. Pihak sekolah meminta saya mendampingi. Kami berdiri di luar gerbang sekolah dan melihat Bima berjalan keluar sambil membawa tasnya. Awalnya ia sedang berbicara dengan gurunya, tetapi begitu melihat Baskara, langkahnya tiba-tiba terhenti. Baskara maju selangkah. Bima, nak, anak itu tidak merespons. Ia berbalik dan bersembunyi di belakang gurunya, kedua tangannya menutupi telinga. Baskara seolah terpaku di tempatnya. Dulu, setiap kali ia pulang dari perjalanan dinas, Bima akan langsung memeluknya. Bahkan jika mereka hanya bertemu 2 kali sebulan, anak itu akan menceritakan semua hal yang telah ia kumpulkan. Tetapi kali ini, Bima hanya bertanya satu hal. Apakah ayah akan memberikan kamar baruku kepada Om Revan juga? Bibir Baskara bergerak, tidak akan. Lalu kenapa ayah memberikan yang lama kepadanya? Suasana menjadi hening. Guru berjongkok untuk menenangkan Bima. Baskara ingin mengulurkan tangan, tetapi anak itu menghindar. Ia menatap saya, dan untuk pertama kalinya, ada kepanikan yang nyata di matanya. Apa yang kamu katakan padanya? Saya tertawa getir. Kamu pikir anak 5 tahun tidak bisa mengingat? Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kamarnya dihancurkan. Ia mendengar kamu berkata, kamar itu kosong juga percuma. Kalimat itu bukan aku yang mengajarinya. Itu Baskara sendiri yang mengajarinya. Pertemuan hari itu berlangsung kurang dari 10 menit. Baskara tidak memaksa membawa Bima pergi. Tetapi sebelum pergi, ia mengatakan bahwa rumah dan sebagian besar aset bersama di Indonesia berada dalam kendalinya. Selama saya bersikeras bercerai, ia akan memperjuangkan hak asuh utama anak. Kamu baru kembali bekerja, pendapatanmu tidak stabil, dan tidak punya tempat tinggal tetap di London. Pengadilan tidak akan menganggapmu lebih cocok untuk merawat anak daripada aku. Ia mengatakannya dengan tenang. Itu bukan ancaman. Itu adalah perhitungan matang darinya. Ia tahu saya tidak punya penghasilan tetap selama 7 tahun. Tahu saya menghentikan karier demi keluarga. Dan tahu bahwa selama uang dihentikan, saya akan kesulitan dalam segala hal. Inilah serangan baliknya yang pertama dan efektif. Pusat penelitian hanya menyediakan kontrak jangka pendek. Masa percobaan saya masih 2 bulan lagi. Begitu sengketa hak asuh lintas negara ini memengaruhi pekerjaan, saya bisa kehilangan visa dan tempat tinggal. Setelah Baskara pergi, saya berdiri lama di luar sekolah. Apakah saya takut? Tentu saja. Saya bukan wanita kaya raya yang pergi dengan aset miliaran. Uang yang tersisa di rekening bank saya hanya cukup untuk bertahan kurang dari 4 bulan. Saya bahkan tidak yakin apakah kemampuan saya setelah 7 tahun meninggalkan dunia kerja masih bisa bersaing dengan tim di sini. Tetapi malam itu, saya membuka kembali kotak masuk surel studio saya yang telah lama tak tersentuh. Ada lebih dari 300 surel yang belum dibaca. Ada permintaan penawaran dari klien, undangan dari rekan seprofesi, dan pertanyaan dari mitra kerja lama yang menanyakan mengapa saya menghilang begitu saja. Surel paling awal berasal dari 6 tahun lalu. Pengirimnya menulis, desain Anda membuat putri saya untuk pertama kalinya mau masuk ke kelas sendirian.
Semoga kita bisa bekerja sama lagi. Saya menatap kalimat itu, mata saya terasa panas. Selama 7 tahun terakhir, saya selalu berpikir bahwa yang saya korbankan hanyalah pekerjaan. Sekarang saya baru sadar, yang saya korbankan adalah diri saya yang seharusnya bisa terus bertumbuh. Saya mendaftarkan kembali studio saya. Namanya tetap sama. Sinar Harapan. Keesokan harinya, saya mengajukan proposal proyek baru ke pusat penelitian. Bukan untuk membuktikan diri kepada Baskara, tapi untuk menunjukkan kepada hakim, kepada anak saya, dan kepada diri saya sendiri, bahwa saya mampu membangun kehidupan yang stabil untuk Bima. 3 hari kemudian, proyek saya lolos seleksi awal. Pada saat yang sama, Departemen Hukum Wijoyo Home mengirim surel, meminta saya untuk terus memberikan lisensi penggunaan sistem ruang tumbuh kembang. Lisensi yang ada akan berakhir dalam 40 hari. Mereka berharap saya memperpanjangnya tanpa syarat. Di akhir surel tertulis, Pak Baskara berpendapat bahwa sengketa pernikahan tidak boleh memengaruhi bisnis bersama kedua belah pihak. Setelah membacanya, saya hanya membalas satu kalimat, itu bukan bisnis bersama. Itu karya saya. Setelah saya menolak perpanjangan lisensi, Baskara menelepon malam itu juga. Apa kamu tahu seberapa besar proyek yang sedang dinegosiasikan perusahaan? Aku tahu Wijoyo Home sedang berpartisipasi dalam proyek komunitas ramah anak skala besar. Ruang pamer, area bermain umum, dan sistem pencahayaan anak semuanya menggunakan kerangka desainku. Jika lisensi dihentikan, mereka perlu mendesain ulang dan melakukan evaluasi keamanan. Proyek tidak akan langsung hancur, tetapi setidaknya akan tertunda setengah tahun. Kamu mencabut lisensi sekarang, yang rugi bukan hanya aku, katanya. Ratusan karyawan harus menanggung akibatnya. Saat menandatangani perjanjian 7 tahun lalu, kenapa bagian hukum bersikeras agar hak cipta tetap atas namaku? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Karena sistem itu adalah hasil karyaku sendiri. Perusahaan sudah menggunakannya gratis selama 7 tahun, sudah cukup banyak keuntungan yang didapat. Suara Baskara menjadi dingin. Kamu sedang membalas dendam. Bukan. Lisensi berakhir, aku memilih untuk tidak memperpanjang. Sama seperti pernikahan yang sampai di ujung jalan, aku memilih untuk tidak melanjutkan. Saya menutup telepon. Setelah berhenti memberi, barulah saya menyadari betapa banyak hal dalam hidup Baskara yang selama ini saya urus diam-diam. Jadwal pribadinya saya yang atur. Pemeriksaan kesehatan orang tuanya saya yang jadwalkan. Hadiah hari raya saya yang pilihkan. Gaji dan jadwal kerja asisten rumah tangga, sopir, dan tukang kebun, semuanya saya yang kelola. Ia hanya perlu pulang ke rumah, lampu sudah menyala, makanan sudah hangat, anak sudah berpakaian rapi. Semua orang tahu apa langkah selanjutnya yang harus ia lakukan. Belum sampai 2 minggu saya pergi, acara kumpul keluarga di rumah orang tuanya sudah kacau. Baskara lupa jadwal pemeriksaan ayahnya. Rapat perusahaan bentrok dengan pesta ulang tahun ibunya. Ia mendadak meminta sekretarisnya menyiapkan hadiah, tetapi yang diberikan adalah alat pijat yang sama sekali tidak bisa digunakan oleh orang tua. Ibu mertua saya, untuk pertama kalinya menelepon. Bukan untuk menanyakan kabarku di London, tetapi untuk menanyakan nomor kontak dokter keluarga. Saya mengirimkan nomornya tanpa banyak bicara. Ia terdiam sejenak. Maya, soal Revan, Baskara memang salah menanganinya. Tapi kamu membawa anak pergi begitu saja, itu terlalu ekstrem. Saat kamar anak dihancurkan, apakah ibu tahu? Tanyaku. Ia ragu sejenak. Revan bilang hanya menata ulang. Lalu apakah ibu tahu Bima demam tinggi di malam hari dan tidak berani tidur selama 2 hari berturut-turut? Ia tidak menjawab. Aku tanya lagi, lanjutku. Jika yang dihancurkan adalah kamar tidur ibu, dan orang lain bilang hanya menata ulang, apakah ibu akan menerimanya? Ibu mertua menghela napas. Dulu kamu tidak pernah sekecil ini perhitungannya. Akhirnya saya mengerti. Yang mereka rindukan bukanlah saya yang dulu. Yang mereka rindukan adalah saya yang tidak pernah perhitungan. Yang mudah diajak bicara. Dan yang bisa membereskan masalah untuk semua orang. Sementara itu, Revan tidak benar-benar pindah dari lingkungan keluarga Wijoyo. Ia hanya pindah dari rumah utama ke sebuah apartemen milik Baskara. Merek barunya, Ruang Kita, akan segera diluncurkan. Tema promosinya adalah wanita harus memiliki ruangan yang hanya miliknya sendiri. Latar belakang video promosinya adalah kamar Bima yang telah diubah menjadi ruang rias. Meskipun Baskara sudah menyuruh orang membongkar cermin rias itu, Revan sudah menyelesaikan syuting pada hari kami pergi. Dalam video,
Ia duduk di depan lampu sorot dan berkata, cinta sejati adalah ketika seseorang rela memberikan ruang untukmu. Kolom komentar dipenuhi rasa iri. Tidak ada yang tahu bahwa ruang yang diberikan untuknya itu tadinya milik seorang anak berusia 5 tahun. Saya tidak langsung mengungkapkannya. Saya menyimpan waktu publikasi video dan latar belakang syutingnya. Manajer saya di pusat penelitian, Maya, bertanya mengapa saya tidak langsung memberitahukan kebenarannya kepada publik. Saya menjawab, karena saya tidak ingin catatan medis dan ketakutan Bima menjadi bahan perdebatan di internet. Yang ingin saya selesaikan adalah pernikahan dan hak asuh, bukan membiarkan sekelompok orang asing menyaksikan luka yang dialami anak saya. Tetapi Revan jelas tidak berpikir begitu. Saat diwawancarai, ia menyiratkan bahwa ia dan Baskara hanyalah teman lama. Adapun saya yang tiba-tiba membawa anak pergi, itu karena wanita dalam pernikahan kadang-kadang melakukan tindakan ekstrem karena kurangnya rasa aman. Ia tidak menyebut nama, tetapi semua orang tahu siapa yang ia maksud. Tim Humas Wijoyo Home tidak menghentikannya. Baskara bahkan membagikan ulang promosi merek barunya dengan keterangan, mendukung wanita untuk memiliki ruang independen. Pada saat itu, ilusi terakhirku tentangnya pun sirna. Ia bukan tidak melihat apa yang dilakukan Revan. Ia hanya merasa mengorbankan martabatku dan perasaan Bima untuk kesuksesan mereknya bukanlah masalah besar. Akhir bulan, saya menerima gaji pertama saya. Tidak banyak, tetapi cukup untuk membayar biaya sekolah baru Bima. Saya membawanya membeli sebuah meja belajar kecil. Saat membayar, ia memilih sangat lama, dan akhirnya memilih sebuah lampu berbentuk planet. Sesampainya di rumah, ia menempelkan bintang kertas yang penyok itu di dasar lampu. Mama, apakah kamar yang lama bisa kembali lagi? Saya berjongkok di sampingnya. Dindingnya bisa dicat ulang, perabotannya bisa dibeli yang baru. Tapi kalau kamu tidak mau kembali juga tidak apa-apa. Ia berpikir sejenak, lalu ayah. Saya tidak mengatakan, ayah tidak penting, juga tidak mengatakan, ayah tidak menyayanginya. Saya hanya memberitahunya, ayah melakukan kesalahan. Ia harus belajar bertanggung jawab sendiri. Malam itu, saya menerima pemberitahuan dari bank di Indonesia. Rekening tabungan pendidikan atas nama Bima, 2 bulan lalu, telah ditransfer keluar sebesar 10 miliar rupiah. Penerimanya bukan sekolah atau lembaga asuransi, melainkan sebuah perusahaan investasi yang terkait dengan merek Revan. Nama pemberi kuasa transfer tertulis, Baskara Wijoyo. Saya menatap bukti transfer itu, jari-jari saya perlahan mendingin. Baru saat itulah saya tahu. Yang mereka kosongkan bukan hanya kamar Bima, tetapi juga masa depannya. Rekening pendidikan Bima dibuat saat ia lahir. Sebagian dananya berasal dari hadiah kakek neneknya, sebagian lagi dari pendapatan lisensi desain saya selama bertahun-tahun. Baskara selalu yang mengelola rekening itu. Ia bilang dana itu hanya untuk investasi yang aman, dan akan diserahkan kepada Bima saat dewasa. Tetapi 2 bulan lalu, dengan alasan perputaran dana proyek jangka pendek, ia mentransfer 10 miliar rupiah ke rekening penitipan perusahaan yang terafiliasi dengan Revan. Saya segera menghubungi pengacara untuk mengajukan penyelidikan. Baskara tidak menyangkal. Ia hanya berkata itu adalah investasi normal, dan hasilnya akan kembali ke rekening. Siapa yang menyetujui? Aku ayah Bima. Di perjanjian rekening pendidikan tertulis jelas, perubahan dalam jumlah besar memerlukan tanda tangan kedua belah pihak. Di seberang telepon, hening sejenak. Waktu itu kamu tidak ada. Waktu itu aku ada di rumah. Kamu saja yang tidak bertanya padaku. Ia terdiam oleh kata-kata saya. Beberapa detik kemudian, ia berkata, merek Revan didukung oleh jaringan distribusi Wijoyo Home, tidak akan ada masalah. Jadi, kamu membawanya ke Bali bukan hanya untuk liburan? Tanyaku. Ia tidak menjawab, tetapi saya sudah mengerti. Perjalanan itu, atas nama studi banding ke sebuah gerai kecantikan, sebenarnya adalah sesi foto promosi sebelum penggalangan dana merek Revan. Baskara hadir sebagai kepala Wijoyo Home dan investor pribadi untuk mendukungnya. Dan kamar anak yang dihancurkan itu adalah latar utama untuk acara peluncuran di Indonesia. Ia butuh sebuah cerita. Cerita tentang seorang pria yang rela mengosongkan ruang keluarga demi cinta pertamanya. Baskara butuh mereknya sukses untuk membuktikan ketajaman investasinya. Adapun saya dan Bima, kami hanyalah latar belakang yang harus bekerja sama dan menyingkir dalam rencana mereka. Setelah pengacara memeriksa kontrak renovasi, ditemukan satu detail lagi. Di surat perintah kerja, Revan secara khusus mencatat, simpan rekaman video proses pembongkaran. Saya teringat asistennya yang hari itu terus mengarahkan ponselnya ke arah saya.
Maka, saya masuk ke akun cloud sistem pintar di rumah lama kami. Sistem itu awalnya ikut diuji coba oleh studio saya, dan akun utamanya selalu terikat dengan surel saya. Revan mengira ia telah menghapus rekaman lokal, tetapi tidak tahu bahwa cloud menyimpan cadangan selama 90 hari. Saya menghabiskan sepanjang malam memeriksa rekaman. Pukul 1.17 dini hari, sebelum para pekerja masuk, Revan dan asistennya berdiri di koridor. Asistennya bertanya, bagaimana kalau dia tidak membuat keributan? Revan merapikan rambutnya di depan cermin. Seorang ibu melihat kamar anaknya dihancurkan, tidak mungkin tidak membuat keributan. Kalau dia menyerang, kamu rekam. Lebih bagus lagi kalau bisa merekam dia mendorong orang atau merusak barang. Asistennya bertanya lagi, apa Pak Baskara tahu? Revan tersenyum sinis. Dia hanya tahu aku mau merenovasi kamar. Bagaimana reaksinya nanti, itu urusannya sendiri. Di potongan rekaman lain, ia menelepon mitra bisnisnya. Selama Maya Lestari kehilangan kendali, Baskara akan semakin yakin kalau emosinya bermasalah. Begitu dia membawa anaknya pergi sendiri, narasi keluarga selanjutnya akan lebih mudah dibangun. Aku tidak butuh sebutan Nyonya Wijoyo. Aku hanya butuh investor percaya bahwa Nyonya rumah keluarga Wijoyo di masa depan akan berada di pihakku. Saya mengunduh video itu sebagai cadangan dan meminta teknisi untuk memverifikasi keutuhannya, tetapi setelah menontonnya, saya tidak merasa menang. Hanya ada rasa dingin yang terlambat datang. Revan bukan bertindak spontan. Sejak awal, ia ingin memaksa saya pergi. Ia memanfaatkan rasa bersalah Baskara padanya, memanfaatkan keyakinan Baskara bahwa saya tidak akan pernah pergi, dan juga memanfaatkan kelemahan terbesar seorang ibu yang tidak bisa ditoleransi. Dan Baskara, meskipun tidak tahu seluruh rencananya, telah dengan tangannya sendiri memberikan kunci, wewenang, dan dana kepadanya. Ia bukan korban yang tidak bersalah. Ia adalah orang yang membuka pintu. Keesokan harinya, saya mengubah strategi gugatan. Tidak lagi hanya mengajukan cerai. Saya meminta penelusuran aliran dana pendidikan, pembekuan hak investasi terkait, dan memasukkan tindakan perusakan kamar anak, provokasi yang disengaja terhadap anak, dan insinuasi di media, sebagai bagian dari evaluasi kemampuan pengasuhan. Pengacara mengingatkan saya, begitu materi ini diajukan, Baskara kemungkinan besar akan menyerang balik dengan lebih keras. Ia akan menganggap saya sedang menghancurkan karier dan reputasinya. Dia sudah menggunakan kekosongan karier dan kelemahan ekonomiku untuk merebut anak, kataku. Aku tidak punya jalan mundur. Sore itu, proyek yang pertama kali saya pimpin secara mandiri resmi dimulai. Pusat penelitian akan merenovasi ruang tenang di sebuah sekolah dasar tua. Anggarannya terbatas, waktunya juga mepet. Beberapa anggota tim meragukan saya karena sudah terlalu lama meninggalkan industri dan tidak terbiasa dengan standar di Inggris. Saya tidak berdebat. Selama 10 hari berturut-turut, saya bekerja sampai jam 11 malam setiap hari. Mempelajari kembali peraturan, menyesuaikan materi, dan secara pribadi membawa Bima untuk mencoba pencahayaan dan suara. Bima duduk di ruang contoh dan menunjuk ke dinding. Di sini tidak akan tiba-tiba terang sekali, katanya. Kalimat itu meyakinkan saya bahwa desain saya tidak salah. Pada hari yang show proyek, kepala sekolah mengundang saya untuk melanjutkan tahap kedua. Akhirnya saya punya kontrak kerja yang bisa berlanjut selama setahun. Pada hari yang sama, pengadilan di Indonesia menyetujui sebagian permohonan pembekuan aset. Bagian investasi yang terkait dengan dana pendidikan dibekukan. Penggalangan dana merek Revan pun tertunda. Untuk pertama kalinya, ia berinisiatif menelepon saya. Mbak Maya, bisa kita bicara? Tidak bisa. Uang itu hanya pinjaman, akan segera dikembalikan. Kamu jelaskan saja pada penyelidik. Ia terdiam beberapa detik, lalu tiba-tiba tertawa. Kamu pikir dengan mengambil kembali uang itu, Baskara akan kembali padamu? Saya merasa itu konyol. Revan, kamu salah paham dari awal. Aku melakukan semua ini bukan agar dia kembali. Aku melakukannya agar kalian berdua tidak bisa lagi menyentuh barang-barang milik Bima. Suaranya menjadi dingin. Kamu membawa anak pergi dan berpura-pura menjadi korban. Baskara tidak akan membiarkanmu menang. Kalau begitu, biar dia coba, kataku. 3 hari kemudian, sebuah video muncul di internet. Video itu menunjukkan tim renovasi sedang menghancurkan kamar anak. Saya berdiri di samping tanpa mencegah. Setelah diedit, video itu tampak seolah-olah saya sendiri yang menyetujui pembangunan itu. Teks yang menyertainya berbunyi, seorang istri dari keluarga kaya raya sengaja merusak kamar anak untuk memenangkan hak asuh,
menciptakan citra palsu bahwa suami dan teman wanitanya menyingkirkan anak. Video itu juga menampilkan rekaman saya membawa Bima meninggalkan villa. Judulnya hanya 4 kata, ibu atau manipulator? Serangan balasan dari Revan dan Baskara akhirnya dimulai. Dalam waktu kurang dari 12 jam, video itu ditonton lebih dari 2 juta kali. Nama saya, tempat kerja, dan sekolah Bima diungkap oleh netizen. Ada yang bilang saya sudah merencanakannya sejak lama. Ada yang bilang, saya memanfaatkan anak untuk membalas dendam pada suami. Ada juga yang mengutip kalimat Revan, wanita kadang-kadang melakukan tindakan ekstrem karena kurangnya rasa aman, dan menyimpulkan bahwa kondisi mental saya tidak stabil. Departemen Humas Wijoyo Home mengeluarkan pernyataan yang samar. Pernyataan itu tidak secara langsung menyalahkan saya, tetapi menuliskan, Bapak Wijoyo selalu mengutamakan keluarga dan sedang melalui proses hukum untuk menjamin hak-hak anak di bawah umur. Kalimat ini sama saja dengan mengakui bahwa orang yang mereka anggap perlu diwaspadai adalah saya. Saya menelepon Baskara. Video itu kamu yang sebarkan? Bukan. Kamu akan meminta Revan menghapusnya. Ia terdiam selama 2 detik. Menghapusnya sekarang hanya akan membuat publik berpikir video itu benar. Maya, bawa Bima kembali dulu, kita bisa klarifikasi bersama. Saya mengepalkan tangan. Jadi kamu mau menggunakan opini publik untuk memaksaku kembali? Aku hanya ingin menyelesaikan masalah. Cara kamu menyelesaikan masalah adalah dengan membuatku kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, dan hak asuh anak. Nadanya akhirnya terdengar kesal. Di video itu, kamu memang tidak menghentikan renovasi. Karena Bima saat itu sudah menunjukkan reaksi stres. Aku harus membawanya pergi dulu. Siapa yang bisa membuktikan? Rekaman lengkapnya. Di seberang telepon, tiba-tiba hening. Kamu tidak tahu ada rekaman lengkapnya, kan? Tanyaku. Baskara bereaksi cepat. Berikan rekaman aslinya padaku. Kenapa? Aku yang akan mengurusnya. Kamu bukan akan mengurus kebenarannya. Kamu hanya ingin tahu dulu seberapa besar bukti itu bisa merugikan siapa. Ia tidak menyangkal. Saat itu, saya benar-benar yakin. Dalam urutan prioritasnya, melindungi Wijoyo Home, melindungi dirinya sendiri, dan melindungi proyek Revan, masih berada di atas melindungi anaknya. Opini publik dengan cepat memengaruhi pekerjaan saya. Komite orang tua dari proyek renovasi sekolah menerima banyak keluhan. Ada yang khawatir saya memanfaatkan anak-anak berkebutuhan khusus untuk menciptakan konflik keluarga. Pusat penelitian menangguhkan pekerjaan saya yang berhubungan dengan publik, menunggu tinjauan internal. Yang lebih parah, sekolah Bima memulai evaluasi keselamatan anak. 2 orang petugas datang ke rumah, menanyakan mengapa ia meninggalkan Indonesia, apakah ada yang memaksanya berbohong, dan apakah ia takut pada ayahnya. Bima yang tadinya sudah mulai stabil, begitu mendengar kata kamar anak, ia langsung merangkak ke bawah meja, dan tidak mau keluar selama 1 jam. Malam itu, ia kembali mengompol. Saat saya mengganti spray, ia berbisik. Apa aku salah bicara, makanya ayah marah? Tangan saya terhenti di udara. Anak-anak secara naluriah akan menyalahkan diri sendiri atas kesalahan orang dewasa. Saya duduk di tepi tempat tidur. Bukan salahmu. Apapun yang mama dan ayah lakukan, itu bukan tanggung jawabmu. Ia menatapku. Lalu kenapa mereka semua bilang mama jahat? Tenggorokan saya tercekat, tetapi saya tidak boleh hancur di hadapannya. Karena banyak orang hanya melihat sebagian kecil cerita. Nanti kalau mereka melihat semuanya, mereka akan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi kebenaran yang utuh tidak berarti kemenangan instan. Pengacara memberitahuku, jika saya mempublikasikan seluruh rekaman pengawas, itu akan melibatkan privasi keluarga, kondisi anak, dan kasus yang sedang berjalan. Revan sedang menunggu saya lepas kendali dan melawannya dalam perang opini publik. Begitu saya menyajikan catatan medis, reaksi stres, dan detail kehidupan Bima di internet, meskipun saya memenangkan perdebatan, itu akan meninggalkan jejak digital abadi pada anak saya. Saya tidak bisa melakukannya. Saya memilih untuk terlebih dahulu menyerahkan materi lengkap ke sekolah, pusat penelitian, dan pengadilan. Proses ini lambat, membosankan, dan tidak memuaskan. Di internet, masih ada orang yang memakiku setiap hari. Pengacara Baskara memanfaatkan kesempatan ini dengan menyatakan bahwa pekerjaan saya saat ini tidak stabil dan terpengaruh oleh opini publik, sehingga tidak bisa menyediakan lingkungan tumbuh yang aman. Ia juga mengajukan permohonan agar Bima dibawa kembali ke Indonesia untuk sementara waktu di bawah asuhan kakek neneknya. Untuk pertama kalinya, saya merasa benar-benar takut. Bukan takut kehilangan pernikahan, tapi takut setelah susah payah membawa anak pergi,
Saya terpaksa harus mengembalikannya lagi karena pihak lawan memiliki lebih banyak sumber daya. Untuk membayar biaya pengacara lintas negara, saya menjual perhiasan pernikahan terakhir saya. Cincin berlian itu, setelah dilepas, selalu tersimpan di laci. Saat pegawai toko menimbangnya, ia bertanya, "Ada ukiran kenangan, mau disimpan?" Di bagian dalam cincin terukir tanggal dari 7 tahun lalu. Saya menggeleng. Tidak perlu. Melebur cincin itu tidak akan mengubah apa yang terjadi selama 7 tahun itu. Tapi itu bisa ditukar dengan biaya pengacara selama 2 bulan. Itu sudah cukup. Di tengah kesulitan, Ibu Siti berinisiatif menghubungiku. "Saya sudah berhenti kerja, Bu. Bapak menyuruh saya menandatangani surat pernyataan yang mengatakan bahwa kamar anak direnovasi atas permintaan Ibu. Saya tidak mau tanda tangan, Bu Siti. Ibu tidak perlu terlibat. Saya bukan melakukannya untuk Ibu." Ia berhenti sejenak. "Saya melakukannya untuk Mas Bima." Anak itu, hari itu memeluk kusen pintu tidak mau lepas. Malam hari, saya masih bisa mendengar dia memanggil-manggil. Ibu Siti menyimpan catatan tamu saat tim renovasi datang, surat konfirmasi lapangan yang ditandatangani Revan, dan bukti transfer pembayaran dari asisten Baskara. Yang lebih penting, kepala tukang juga bersedia bersaksi. Ia berkata Revan pernah meminta mereka untuk sengaja mempercepat pembongkaran agar saya tidak punya waktu untuk mencegah. Ia juga berkata, kalau bisa merekam nyonya mengamuk, ada bayaran tambahan. Rantai bukti akhirnya lengkap. Tetapi tepat saat kami akan menyerahkannya, akun cloud diakses dari jarak jauh. Seseorang berulang kali memasukkan kata sandi yang salah, mencoba menghapus cadangan. Sistem secara otomatis mengunci akun, tetapi itu juga membuat saya sementara tidak bisa mengakses file. Teknisi memberitahuku bahwa pelaku menggunakan alamat jaringan internal Wijoyo Home. Saya tidak yakin itu orang Revan atau orang Baskara, tetapi saya tahu mereka sudah sadar bahwa rekaman lengkap itu bisa mengubah segalanya. Saya segera menyerahkan file yang sudah diunduh sebelumnya ke lembaga pihak ketiga untuk diamankan. Keesokan harinya, Baskara datang lagi ke London. Kali ini ia tidak membawa pengacara. Ia berdiri di luar pintu apartemen, suaranya serak. "Maya, serahkan buktinya padaku. Aku jamin rekeningmu akan dipulihkan, dan video di internet akan hilang." Saya bertanya dari balik pintu, "Lalu apa?" "Bawa Bima kembali ke Indonesia, batalkan perceraian, dan kita mulai dari awal." Tiba-tiba saya mengerti. Ia masih belum merasa bersalah. Ia hanya menyadari bahwa kendalinya mulai lepas. Saya membuka pintu, tetapi tidak membiarkannya masuk. "Baskara, di saat tersulitku, aku memang pernah berpikir untuk kembali." Matanya berbinar penuh harap. Saya melanjutkan. "Tetapi setiap kali aku memikirkan syarat untuk kembali adalah diam, memaafkan, dan terus menjaga citramu, aku merasa kesulitan saat ini jauh lebih berharga." Wajahnya perlahan menegang. "Kamu harus sampai sejauh ini? Bukan aku yang sampai sejauh ini. Kalian yang sudah sampai di sini saat menghancurkan kamar anak itu." Pintu tertutup di hadapannya. Malam itu, teknisi berhasil memulihkan akun. Video lengkapnya tidak terhapus. Dan catatan login menunjukkan bahwa orang yang mencoba masuk ke akun menggunakan komputer kantor dari perusahaan merek Revan. Setelah bukti lengkap diserahkan, sekolah mengakhiri evaluasi keselamatan terhadap saya. Pusat penelitian juga memulihkan hak-hak proyek saya. Mereka tidak secara terbuka membelaku, tetapi mengeluarkan pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa saya tidak melakukan kelalaian dalam pekerjaan dan pengasuhan anak. Ini bukan pembalikan keadaan yang dramatis, tetapi cukup untuk membuat permohonan Baskara untuk segera membawa anak kembali kehilangan dasar terpentingnya. Pengadilan membuat keputusan sementara. Bima akan tetap tinggal bersama saya sampai kasus selesai. Baskara memiliki hak panggilan video terjadwal dan kunjungan dengan perjanjian. Ia tidak boleh tiba-tiba muncul di sekolah atau tempat tinggal. Melihat hasilnya hari itu, saya bersandar di meja dapur, terdiam cukup lama. Saya kira saya akan merasa gembira, tetapi yang saya rasakan hanyalah kelelahan. Ternyata, untuk mempertahankan kehidupan yang tenang yang seharusnya menjadi hak seorang anak, butuh pengorbanan begitu banyak uang, waktu, dan harga diri. Baskara untuk pertama kalinya mengikuti aturan. Pada hari Sabtu pukul 10 pagi, ia melakukan panggilan video dengan Bima. Bima hanya mengatakan 3 kalimat. "Aku sedang sekolah, kamar baru ini aku dan mama yang tata bersama. Aku tidak mau lihat rumah lama." Baskara telah menyiapkan banyak hadiah, menunjukkannya satu persatu di depan kamera, robot, mobil remote control, bola salju dari Bali. Bima pada akhirnya hanya bertanya,
Papan pengukur tinggiku mana? Baskara tertegun. Papan kayu yang mencatat tinggi badan itu ada padaku. Ayah akan buatkan yang baru. Yang baru tidak sama. Bima selesai bicara, mengembalikan tablet itu padaku, dan kembali ke kamarnya sendiri. Baskara menatapku dari seberang layar. Kamu membawa papan itu? Aku membawanya. Kenapa tidak memberitahuku? Kamu bahkan tidak tahu itu ada. Wajahnya seolah ditampar keras. Tetapi yang benar-benar mulai menggoyahkannya adalah pembukuan Revan. Setelah dana pendidikan dibekukan, mereknya tidak bisa membayar pemasok tepat waktu. Beberapa pemegang saham kecil meminta Baskara menambah investasi. Ia meminta tim keuangannya untuk memeriksa, dan baru menemukan bahwa data prapenjualan yang diserahkan Revan banyak berisi pesanan ganda. Saluran distribusi luar negeri yang disebut-sebut sudah dikontrak, ternyata hanya berupa korespondensi surel. Ia terburu-buru mengubah kamar anak menjadi ruang rias bukan hanya untuk syuting promosi, tetapi lebih karena ia harus menciptakan citra bahwa ia mendapat dukungan penuh dari Wijoyo Home sebelum penggalangan dana. Hubungan pribadinya dengan Baskara adalah jaminan kredit terpentingnya. Saat Baskara menelepon untuk mempertanyakannya, Revan tidak menyangkal. Ia hanya berkata, "Aku butuh kesempatan. Dulu kamu mengorbankanku demi pengaturan keluargamu. Sekarang kamu memberiku kompensasi, bukankah itu seharusnya?" "Aku tidak pernah setuju kamu menyentuh uang Bima," kata Baskara. "Tapi kamu menandatanganinya, kamu tahu Maya tidak akan setuju, jadi kamu memilih untuk tidak memberitahunya." "Baskara, kita ini sejenis." Revan lebih mengenal Baskara daripada siapapun. Ia suka menjadi penyelamat, suka orang lain bergantung padanya, berterima kasih padanya, memujanya. Sementara saya terlalu stabil, terlalu mampu menanggung beban. Pengorbanan saya, lama-kelamaan menjadi hal yang wajar. Revan, sebaliknya, selalu berada di posisi yang membutuhkan penyelamatannya. Ia membuatnya merasa penting kembali. Inilah alasan mengapa ia berulang kali memihaknya. Bukan karena cinta yang begitu dalam, tetapi karena Revan memuaskan citra dirinya. Baskara mulai memutus dukungan dana untuk Revan. Tetapi Revan justru membalas dengan menunjukkan foto-foto mesra mereka di Bali dan catatan percakapan, mengancam akan mempublikasikan hubungan mereka jika ia menarik investasi. Di foto itu, mereka bergandengan tangan di salju, berbagi kamar suite di sebuah hotel. Baskara pernah memberitahuku itu adalah perjalanan kerja. Ia bilang mereka tinggal di lantai yang berbeda. Ternyata, ia tidak hanya mengkhianati pernikahan secara emosional, tetapi juga secara fisik dan pilihan. Ia berinisiatif mengirimiku penjelasan. Memang pernah terjadi satu kali pelanggaran batas selama perjalanan, tapi itu bukan rencanaku. Aku akan bertanggung jawab. Saya tidak membalas. Ia mengirim pesan lagi, aku dan dia sudah berakhir. Saya tetap tidak membalas. Berakhir tidak bisa menghapus apa yang telah terjadi, apalagi mengembalikan kamar dan dana pendidikan Bima seperti semula. Revan, menyadari Baskara tidak lagi bisa dikendalikan, mulai melakukan serangan balasan yang lebih gencar. Ia mempublikasikan rekaman ucapan Baskara di Bali, "Maya tidak akan pergi. Dia tidak bisa lepas dari keluarga Wijoyo, juga tidak bisa lepas dariku." Kalimat ini dengan cepat menjadi trending. Orang-orang yang tadinya memakiku mulai mengubah sikap. Ada yang bertanya, apa yang membuat seorang suami begitu yakin istrinya tidak akan pergi tidak peduli seberapa banyak ia disakiti? Ada juga yang menemukan video promosi merek Revan dan mengenali sisa stiker planet anak-anak di sudut ruang rias. Opini publik untuk pertama kalinya berbalik. Tetapi saya tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk mempublikasikan video. Saya hanya meminta pengacara merilis pernyataan singkat. Saya tidak akan membahas privasi anak di bawah umur. Bukti-bukti terkait telah diserahkan sesuai hukum. Proses perceraian dan hak asuh sedang berjalan. Puncak yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi di media sosial. Saya tidak butuh netizen untuk memaki Revan. Yang saya inginkan adalah mengambil kembali uang Bima, mengamankan hidupnya, mengakhiri pernikahan ini, dan membuat setiap orang yang membuat pilihan menanggung konsekuensi nyata. Sebulan kemudian, proyek komunitas anak terpenting Wijoyo Home mengadakan rapat tinjauan hak cipta. Pihak investor proyek meminta kehadiran saya secara pribadi, karena Wijoyo Home masih menggunakan sistem ruang tumbuh kembang yang lisensinya telah berakhir. Baskara meneleponku. "Kamu bisa ajukan syarat apapun, asalkan jangan mengungkap sengketa keluarga di rapat tinjauan." "Kamu takut apa?" tanyaku. Ia terdiam lama. "Perusahaan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tapi kamu menggunakan dana perusahaan untuk mendukung Revan,
menggunakan humas perusahaan untuk menyerangku, dan mencoba menghapus rekaman pengawas melalui jaringan perusahaan. Sekarang kamu bilang perusahaan tidak ada hubungannya? Suaranya merendah. Maya, aku bisa minta maaf. Bukan padaku. Kamu seharusnya bertanggung jawab pada Bima dulu. Sehari sebelum rapat tinjau, saya menerima pesan terakhir dari Revan. Kamu pikir dengan menghancurkanku, kamu akan mendapatkan kebebasan? Saya membalasnya. Kebebasanku tidak perlu dibangun di atas kehancuranmu. Apa yang kamu lakukan, itulah hasilnya. Rapat tinjauan hak cipta tidak diliput media. Tetapi yang hadir adalah orang-orang yang paling tidak ingin disinggung oleh Wijoyo Home. Investor proyek, perwakilan komunitas, konsultan keamanan anak, Dewan Direksi Wijoyo Home, dan tim hukum eksternal memenuhi ruang rapat. Baskara duduk di seberang meja panjang. Sudah sebulan lebih tidak bertemu, ia tampak sangat lelah. Revan tidak berhak hadir, tetapi melalui pengacaranya, ia mengajukan pernyataan yang mengklaim bahwa semua sengketa adalah tindakan investasi pribadi Baskara dan tidak ada hubungannya dengan mereknya. Ia mulai memisahkan diri. Sama seperti ia pernah mencoba memisahkanku, rapat dimulai dengan pembahasan hak cipta. Saya menunjukkan dokumen desain asli dari 7 tahun lalu, catatan uji coba, dan perjanjian lisensi. Sistem ruang tumbuh kembang mencakup furnitur anak, jalur aman, lingkungan pencahayaan yang dapat disesuaikan, dan modul catatan pertumbuhan. Wijoyo Home memiliki hak produksi produk, tetapi tidak memiliki hak cipta desain dasarnya. Lisensi telah berakhir. Jika mereka ingin terus menggunakan, harus ada kontrak baru. Seorang direktur bertanya, apakah saya bersedia memperpanjang? Bisa, jawabku. Baskara tampak terkejut. Saya melanjutkan, tapi dengan 3 syarat. Pertama, bayar biaya lisensi yang wajar selama 7 tahun terakhir. Kedua, proyek ini harus membentuk mekanisme tinjauan hak anak yang independen, tidak lagi mengizinkan kebutuhan pemasaran mengalahkan keselamatan anak. Ketiga, Baskara Wijoyo mundur dari manajemen langsung proyek ini. Terdengar bisik-bisik di ruang rapat. Baskara menatapku. Kamu menggunakan hak cipta untuk menyelesaikan dendam pribadi? Saya tidak menatapnya. Sebaliknya, saya memutar video pertama. Bukan rekaman saat kamar anak dihancurkan, melainkan rekaman tim merek Revan yang sedang mengukur sudut kamera di dalam ruangan. Mereka membahas bagaimana cara mempertahankan sebagian jejak anak-anak agar narasi wanita merebut kembali ruang keluarga lebih dramatis. Salah satu dari mereka bertanya, bagaimana kalau anaknya kembali? Revan menjawab, ibunya akan membawanya pergi. Baskara sudah bilang, dia tidak berani cerai. Video kedua adalah asisten Wijoyo Home yang mengirimkan perintah pembayaran ke tim renovasi. Biayanya dimasukkan ke dalam pos pengeluaran riset pasar proyek komunitas anak. Video ketiga adalah catatan bank aliran dana pendidikan ke perusahaan terafiliasi Revan. 1 dana keluarga, 1 biaya perusahaan, semuanya dikemas sebagai kerja sama merek. Saya tidak memutar rekaman Bima yang mengalami reaksi stres. Bagian itu hanya saya serahkan ke pengadilan. Saya tidak perlu menggunakan momen paling menyakitkan anak saya untuk mendapatkan simpati. Hanya dengan catatan bisnis ini saja sudah cukup membuktikan bahwa Baskara telah mencampuradukan hubungan pribadi, sumber daya perusahaan, dan proyek anak-anak. Tim hukum eksternal bertanya padanya, apakah Anda tahu dana pendidikan digunakan untuk pendanaan merek? Baskara menjawab, saya tahu itu investasi, tidak tahu penggunaan spesifiknya. Apakah Anda tahu kamar anak digunakan untuk syuting? Tahu syuting? Tidak tahu pihak lawan berencana menciptakan konflik. Apakah Anda memberi wewenang untuk renovasi? Ia terdiam lama. Tidak ada satu kebohongan pun yang bisa menyelamatkannya sepenuhnya. Karena ia memang tidak tahu semua rencana Revan. Tetapi di setiap titik kritis, ia secara aktif membuat pilihan yang menguntungkan dirinya dan merugikan saya serta anak saya. Hasil tinjauan diumumkan pada hari yang sama. Wijoyo Home menghentikan penggunaan sistem desain saya sampai perjanjian baru tercapai. Baskara diminta mundur dari proyek anak dan menerima penyelidikan kepatuhan internal. Proyek tidak bangkrut dalam semalam, karyawan juga tidak di-PHK massal. Investor memberi Wijoyo Home waktu 3 bulan untuk berbenah. Inilah hasil yang saya inginkan. Orang yang bertanggung jawab dibatasi kekuasaannya, orang yang tidak seharusnya terlibat tetap bisa melanjutkan pekerjaan. Setelah rapat, Baskara mencegatku di tempat parkir. Kamu sudah menyiapkan semua ini. Saat aku memutuskan pergi, aku hanya ingin bercerai. Kamu yang membekukan rekening, merebut anak, dan membiarkan Revan memfitnahku. Aku terpaksa harus terus menyelidiki.
Ia mengusap keningnya. Revan menipuku. Dia menipumu soal apa? Data pendanaan. Rencana syuting di kamar anak, atau video-video itu? Saya menatapnya. Dia tidak menipumu. Bahwa kamar Bima tidak penting, itu kamu sendiri yang bilang. Wajahnya memucat. Aku mengaku salah, Maya. Bisakah kita tidak sampai bercerai? Untuk pertama kalinya, saya mendengar permohonan yang jelas dari mulutnya. Tetapi kalimat itu datang terlalu terlambat. Bukan terlambat sebulan, tetapi terlambat bertahun-tahun. Jika Revan tidak menipumu, jika mereknya benar-benar sukses, apakah kamu akan merasa bersalah? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Saya menjawab untuknya, tidak akan. Kamu hanya akan merasa aku akhirnya belajar mengerti, membawa anak menyingkir dengan patuh. Suara Baskara serak. Aku tidak ingin kalian pergi. Kamu hanya ingin kami selamanya tinggal dan menanggung beban. Saya berjalan melewatinya. Tiba-tiba ia berkata, papan pengukur tinggi Bima. Aku menemukannya. Aku bisa membuat yang persis sama dari kayu aslinya. Saya berhenti. Anak itu tidak pernah menginginkan sebatang kayu yang persis sama. Yang ia inginkan adalah kamu berdiri di depannya sebelum palu pertama dihantamkan dan berkata, tidak boleh. Baskara berdiri di tempatnya, tidak lagi mengejar. Setelah kembali ke London, saya memberitahukan hasil rapat kepada Bima. Tidak melebih-lebihkan, tidak mengatakan siapa yang kalah atau menang. Saya hanya berkata, kamar yang lama tidak akan dipakai untuk syuting iklan lagi. Lalu bintang-bintangnya, tanyanya. Saya meletakkan papan kayu yang saya simpan di samping pintu kamar barunya. Bintangnya sudah dibawa ke sini. Ia menyentuh garis-garis tinggi badan di atasnya, lalu tiba-tiba memelukku. Ini adalah pertama kalinya ia secara aktif menyebut rumah lama sejak meninggalkan Jakarta, tanpa gemetar. Di sisi lain, merek Revan, karena pembekuan dana dan data palsu, dihentikan kerjasamanya oleh investor. Ia segera melimpahkan semua tanggung jawab kepada kepala keuangan, tetapi orang yang bertanggung jawab atas data prapenjualan adalah sepupunya sendiri yang ia rekrut. Penyelidikan terus berlanjut. Kebenaran yang paling ia takuti sudah tidak bisa disembunyikan lagi. Setelah penyelidikan internal Wijoyo Home selesai, Baskara diskors dari sebagian wewenang manajemennya. Ia tetap menjadi pemegang saham, tidak kehilangan semua kekayaannya dalam semalam. Tetapi ia dipindahkan dari lini bisnis kehidupan keluarga yang paling ia hargai. Alasan yang diberikan Dewan Direksi sangat langsung. Kurang mampu menilai konflik kepentingan. Ini lebih sulit diterima baginya daripada kerugian finansial semata. Ia selalu menganggap dirinya rasional, terkendali, dan pandai menguasai keadaan. Tetapi hasil penyelidikan membuktikan bahwa ia telah mencampuradukan dana keluarga, proyek perusahaan, dan investasi merek demi memuaskan emosi pribadi. Ia tidak kalah dari Revan, ia kalah dari kesombongannya sendiri. Revan, sementara itu, digugat oleh mitra bisnisnya. Ia memalsukan data prapenjualan, menyalahgunakan dana investasi, dan menyuruh timnya membuat video yang menyesatkan. Baskara, untuk menghindari tanggung jawab lebih lanjut, menyerahkan catatan percakapan lengkap mereka berdua kepada pihak penyelidik. Ada satu kalimat di dalamnya yang membuatnya terdiam lama. Revan pernah bertanya sebelum renovasi kamar anak, kalau Maya benar-benar membawa anak pergi, bagaimana? Baskara menjawab, dia tidak akan. Dia tidak punya kemampuan untuk meninggalkan keluarga Wijoyo. Ia meneruskan rekaman ini kepadaku, menulis permintaan maaf yang panjang. Ia bilang saat itu ia bukan berharap aku pergi, hanya yakin aku tidak akan pergi. Ia bilang, baru setelah kamar itu kosong, telepon tidak diangkat, dan Bima menghindarinya. Ia sadar betapa ia bergantung padaku selama ini. Ia bilang, setiap kali ia pulang, ia mengira semuanya memang sudah seharusnya rapi. Meja makan, pakaian, hari raya, orang tua, anak, bahkan dukungan desain di perusahaan. Baru setelah aku menarik tanganku, ia melihat bahwa di balik semua itu, selalu ada seseorang. Saya membacanya, tidak membalas. Penyesalannya akhirnya menjadi nyata. Ia kehilangan keteraturan keluarga, kepercayaan anak, manajemen proyek, dan orang yang selalu melindunginya. Tetapi penyesalan yang nyata tidak berarti luka bisa ditarik kembali. Sebelum sidang cerai, pengadilan mengatur evaluasi keluarga. Petugas evaluasi berbicara secara terpisah dengan saya, Baskara, dan Bima. Mereka bertanya pada Bima apakah ia bersedia tinggal dengan ayahnya. Bima menunduk, memainkan planet kayu kecil di tangannya. Aku mau bertemu ayah. Tapi aku tidak mau tinggal di rumah itu lagi. Kenapa? Karena barang-barangku di sana bukan milikku. Anak berusia 5 tahun tidak bisa menjelaskan tentang batas kepemilikan dan rasa aman.
Tetapi dengan kalimat paling sederhana, ia menjelaskan semuanya. Setelah mendengar rekaman itu, Baskara duduk lama di koridor. Hari itu, ia tidak lagi menekanku. Sebaliknya, ia berinisiatif untuk mengembalikan seluruh dana pendidikan yang ditransfer beserta kerugian investasinya, dan membuat rekening pengawasan independen. Ia juga tidak lagi menuntut Bima segera kembali ke Indonesia. Pengacara bertanya padaku apakah ini berarti ada kemungkinan mediasi. Saya menjawab, pengaturan harta dan hak asuh bisa dimediasi. Pernikahan tidak. Setelah mengetahui hal itu, Baskara mencegatku di luar pengadilan. Kamu bahkan tidak memberiku satu kesempatan pun? Aku sudah memberikannya. Sebelum kamu ke Bali, aku bertanya apa kamu bisa tinggal untuk menghadiri acara di sekolah Bima. Kamu bilang kondisi Revan tidak baik, tidak bisa ditinggal. Saat tim renovasi masuk, aku meneleponmu, memberitahumu anak sedang gemetar. Kamu bilang, hanya sebuah kamar. Setelah rekening dibekukan, aku memberitahumu Bima butuh biaya sekolah. Kamu bilang, bahwa dia kembali, uangnya akan normal. Setiap kali, kamu punya kesempatan. Dan setiap kali, kamu memilih untuk mengendalikan kami. Matanya memerah. Lalu sekarang aku berubah? Kamu bisa berubah. Untuk dirimu sendiri. Agar di masa depan bisa menjadi ayah yang layak. Tapi bukan untuk mendapatkanku kembali. Baskara bertanya dengan suara tertahan, apa kamu tidak pernah mencintaiku? Saya menatap pria yang telah hidup bersamaku selama 7 tahun ini. Justru karena aku pernah mencintai, aku menanggung begitu banyak untukmu. Tapi kamu menganggap bebanku sebagai ketidakmampuanku untuk pergi. Perasaan bukanlah surat kuasa abadi. Setelah percakapan itu, ia tidak lagi menggangguku. Setidaknya di permukaan. Ia mulai rutin mengikuti panggilan video, tidak lagi mengirim banyak hadiah mahal sekaligus, melainkan belajar mendengarkan cerita Bima tentang sekolahnya. Suatu kali, Bima menghabiskan 10 menit bercerita tentang seekor siput. Baskara jelas tidak sabar, tetapi menahan diri untuk tidak memotong. Ini adalah kemajuan. Tetapi seorang ayah belajar bersabar bukanlah kompensasi untuk istrinya. Itu adalah tanggung jawab yang memang seharusnya ia penuhi. Revan, selama masa penyelidikan, pernah menghubungiku sekali. Ia bilang bersedia meminta maaf secara terbuka, dengan syarat saya mencabut gugatan pencemaran nama baik terhadapnya. Aku sudah kehilangan perusahaan. Apa lagi yang kamu mau? Video yang kamu publikasikan ada nama, tempat kerja, dan sekolah anakku. Kamu membiarkan orang asing mengganggu anak berusia 5 tahun. Kehilangan perusahaan tidak berarti kamu sudah bertanggung jawab atas semua itu, kataku. Ia tertawa sinis. Kamu kan juga menang? Pekerjaan, anak, uang, semua kembali padamu. Jadi begitu korban bangkit, lukanya otomatis hilang? Ia tidak menjawab. Pada akhirnya, ia menerima saran mediasi dari pengadilan. Secara terbuka menarik kembali konten yang tidak benar, membayar ganti rugi terkait, dan berjanji tidak akan lagi mempublikasikan informasi yang melibatkan Bima. Ini bukan akhir cerita di penjara yang dramatis, tetapi ini berarti ia harus menggunakan namanya sendiri untuk mengakui bahwa narasi yang ia rancang dengan cermat adalah palsu. Citra terhormat yang paling ingin ia bangun akhirnya hancur oleh video yang ia edit sendiri. Pada hari sidang, hujan deras turun di Jakarta. Saya hadir secara daring. Di layar, Baskara duduk di sebelah pengacaranya, di belakangnya dinding abu-abu. Kami hidup bersama selama 7 tahun, dan untuk pertama kalinya, kami menyelesaikan pernikahan ini dari 2 negara yang berbeda. Masalah harta lebih rumit dari yang dibayangkan. Tindakan Baskara membekukan rekening bersama dianggap sebagai pembatasan penggunaan harta bersama yang tidak pantas. Kerugian yang timbul dari investasi merek Revan menjadi tanggung jawab utamanya. Dana pendidikan Bima dikembalikan seluruhnya, dan ditempatkan di bawah rekening pengawasan pihak ketiga yang memerlukan persetujuan bersama. Rumah lama, sebagai harta bersama setelah menikah, tetap menjadi milik Baskara, dan ia harus memberikan kompensasi sesuai nilai taksiran kepadaku. Hak cipta desainku tetap milikku pribadi. Jika Wijoyo Home ingin terus menggunakannya, harus ada kontrak baru sesuai standar komersial. Yang terpenting, pengaturan untuk Bima. Laporan evaluasi mengonfirmasi bahwa ia saat ini stabil tinggal di London, dengan sumber daya sekolah dan terapi yang berkelanjutan. Mengubah lingkungan secara paksa tidak baik untuk pemulihan rasa amannya. Pengadilan, dengan mempertimbangkan perjanjian kedua belah pihak dan pendapat ahli, menetapkan bahwa ia akan tinggal utamanya bersamaku. Baskara memiliki hak kunjungan tetap, waktu liburan bersama, dan komunikasi video.
Setiap perjalanan lintas negara harus dikonfirmasi terlebih dahulu. Ia tidak lagi memiliki hak untuk membawa anak pergi kapan saja hanya dengan mengatakan aku ayahnya. Saya juga tidak bisa seenaknya memutuskan hubungan ayah-anak karena kekecewaan saya padanya. Ini bukan tentang siapa yang sepenuhnya memiliki anak, tetapi tentang membuat setiap orang dewasa terikat oleh batasan. Hakim pada akhirnya bertanya apakah kami masih bersedia menerima mediasi pernikahan. Tidak bersedia, kataku. Baskara terdiam lama, saya bersedia. Hakim mengonfirmasi kembali sikap saya. Saya tetap menjawab, tidak bersedia. Pada saat itu, tidak ada yang bertepuk tangan, tidak ada yang hancur di tempat. Hanya waktu di sudut kanan bawah layar yang terus berjalan detik demi detik. 7 tahun pernikahan berakhir dalam sebuah konfirmasi yang tenang. Setelah sidang selesai, Baskara tidak langsung keluar dari video. Orang lain perlahan-lahan pergi, di layar hanya tersisa kami berdua. Kapan kamu akan kembali ke Jakarta? Tanyanya. Saat proyek membutuhkannya. Apakah Bima akan kembali? Akan. Di sini masih ada kakek neneknya, dan kenangan hidupnya. Tapi tidak akan tinggal di rumah lama. Ia menunduk. Kamar anak sudah dikembalikan seperti semula. Aku membuatnya kembali sesuai foto lama, lampu dinding dan rak buku juga sudah dibeli lagi. Saya tidak menyindirnya, hanya berkata, itu kompensasimu atas masa lalu, bukan hadiah yang harus diterima Bima. Baskara mengangkat matanya. Maya, aku akan selalu menyimpan kamar itu. Boleh? Rumah itu milikmu, kamu boleh memutuskannya. Ia tersenyum pahit. Ternyata kamu benar-benar tidak menginginkan apa-apa lagi. Saya mengoreksinya. Aku mengambil apa yang seharusnya menjadi milikku. Harta, hak cipta, keamanan anak, dan kehidupanku sendiri. Yang tidak kuinginkan hanyalah terus menjadi Nyonya Wijoyo. Setelah video berakhir, saya duduk beberapa menit di kantor. Di luar jendela, seseorang bersepeda lewat. Air hujan meninggalkan jejak panjang di kaca. Maya, manajer saya, mengetuk pintu dan meletakkan kontrak baru di mejaku. Pusat penelitian memutuskan untuk bekerja sama jangka panjang dengan studio saya. Proyeknya mencakup ruang tenang anak di sekolah, perpustakaan, dan rumah biasa. Saya tidak lagi menjadi konsultan sementara, melainkan mitra kepala proyek. Kontrak ini bukan hadiah perceraian, bukan juga kesempatan yang diberikan karena simpati. Ini datang dari revisi proposal berkali-kali, uji coba tengah malam, dan kemampuan yang telah saya kumpulkan selama belasan tahun. Pulang ke rumah, Bima sedang membangun rumah dari balok di atas karpet. Hari ini sudah selesai? Tanyanya. Aku tahu yang ia tanyakan adalah perceraian. Sudah selesai. Ayah masih akan menelepon? Masih. Setiap Sabtu jam 10 pagi. Kalau aku sedang tidak mau bicara, boleh bilang padanya. Nanti dia marah. Marah itu perasaannya. Kamu boleh memutuskan sendiri mau bicara atau tidak. Bima berpikir sejenak, lalu meletakkan sebuah balok biru di puncak rumah. Ini kamarku. Harus ketuk pintu dulu. Saya duduk di sebelahnya. Baiklah. Malam itu, untuk pertama kalinya saya tidak memeriksa berita dari Indonesia, tidak menunggu surel dari pengacara, juga tidak khawatir rekening akan dibekukan lagi. Saya membacakan cerita untuk Bima, mematikan lampu planet. Ruang tamu sunyi senyap. Keheningan ini bukan lagi kelelahan setelah menahan pertengkaran, melainkan keheningan di mana tidak ada orang yang bisa seenaknya masuk, memerintah, dan merampas. Setengah tahun setelah perceraian, Baskara datang lagi ke London. Kali ini, ia mengajukan rencana kunjungan 2 minggu sebelumnya. Tidak ada pengacara, tidak ada kemunculan tiba-tiba di depan sekolah. Ia menyewa sebuah apartemen, bersiap menemani Bima selama liburan 5 hari. Hari pertama, Bima tidak mau pergi berdua dengannya. Baskara tidak memaksa. Mereka menghabiskan waktu sore itu di area umum studio saya. Bima menggambar, Baskara duduk di sebelahnya mengamati. Setelah cukup lama, anak itu menyodorkan selembar kertas kepadanya. Di gambar itu ada 2 kamar. Kamar di sebelah kiri tidak punya pintu, di dalamnya berdiri seorang pria memegang palu. Kamar di sebelah kanan punya pintu berwarna merah, dan di luar pintu ada orang yang sedang mengetuk. Yang mana rumahmu? Tanya Baskara. Bima menunjuk yang kanan. Ini. Lalu yang kiri? Yang dulu. Jari Baskara terhenti di atas kertas. Ayah waktu itu tidak melindungimu. Bima menunduk. Ayah lebih melindungi Om Revan. Tenggorokan Baskara tercekat. Itu salah ayah. Ia tidak mengatakan ia tidak tahu, juga tidak mengatakan Revan yang menipunya. Ini adalah pertama kalinya ia tidak mencari alasan untuk dirinya sendiri.
Bima menatapnya sejenak. Lain kali ayah akan tanya dulu padaku? Akan. Janji? Janji. Keesokan harinya, Bima mau pergi ke museum bersamanya. Saat mereka kembali, anak itu membawa sebuah model dinosaurus. Baskara tidak mengatakan siapa yang membelikannya. Hanya dengan serius memberitahuku apa yang Bima makan siang tadi, kapan ia merasa berisik, dan di mana ia beristirahat selama 10 menit. Detail-detail ini dulu tidak pernah ia perhatikan. Sekarang, ia akhirnya mulai belajar. Tetapi belajar menjadi seorang ayah dan kembali menjadi suamiku adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Hari terakhir, setelah mengantar Bima pulang, Baskara tidak langsung pergi. Ia berdiri di luar pintu dan bertanya apakah kami bisa bicara sebentar. Kami pergi ke kafe di bawah. Ia mengeluarkan sebuah kotak kayu tipis. Di dalamnya ada sebuah bintang lain yang dilepas dari kamar anak yang lama. Ibu Siti yang menemukannya di gudang. Aku mau memberikannya padamu. Saya menerima kotak itu. Terima kasih. Ia menatapku. Kasus Revan sudah selesai. Dia meminta maaf secara terbuka, keluar dari manajemen merek, dan menanggung sebagian ganti rugi ekonomi. Baskara, setelah melunasi semua kerugian proyek, kembali ke perusahaan, tetapi tidak lagi menangani bisnis keluarga. Dewan direksi tidak menghancurkannya sepenuhnya. Realitas tidak akan secara otomatis merampas seluruh hidup seseorang hanya karena ia menyakiti istrinya. Ia masih punya karier, kekayaan, dan kesempatan untuk memilih kembali hidupnya. Ini justru lebih nyata. Menanggung konsekuensi bukanlah dihancurkan, melainkan tidak bisa lagi melimpahkan bebannya pada orang lain. Baskara berkata, setengah tahun ini aku terus berpikir. Kalau hari itu aku tidak pergi ke Bali, apakah akan berbeda? Akan. Tapi kamu pergi. Kalau waktu itu aku mengangkat teleponmu, juga akan berbeda. Tapi kamu menolaknya. Ia tersenyum pahit. Kamu bahkan tidak mau mengatakan kata-kata yang menghiburku. Aku sudah menghiburmu selama 7 tahun, saya menatap gelas di hadapanku. Kamu melewatkan acara keluarga, aku yang memberimu alasan. Kamu lupa ulang tahun Bima, aku yang menyiapkan hadiah, membuatnya berpikir itu pilihanmu. Kamu pergi menemani Revan tengah malam, aku meyakinkan diriku kamu hanya setia kawan. Aku selalu membantumu menjadi orang yang lebih baik dari dirimu yang sebenarnya. Sekarang, aku tidak mau lagi. Mata Baskara memerah. Aku masih mencintaimu. Saya tidak meragukan kalimat itu. Seseorang bisa mencintai, sekaligus egois. Bisa merasa kehilangan, sekaligus menyakiti. Cinta tidak pernah menjadi bukti pembebasan dari tanggung jawab. Kamu mencintai diriku yang sekarang, atau istri yang akan membereskan segalanya untukmu? Tanyaku. Ia membuka mulut, tidak langsung menjawab. Aku sudah tidak butuh jawaban. Baskara. Kamu boleh merindukanku, boleh menyesal, boleh juga perlahan-lahan belajar menghormati Bima. Tapi kita tidak akan rujuk. Bukan karena aku masih marah. Tapi karena aku akhirnya tahu kehidupan seperti apa yang tidak ingin kujalani lagi. Ia menunduk lama, baru berkata, aku mengerti. Kali ini, ia tidak memintaku untuk mempertimbangkannya lagi. Sebelum meninggalkan kafe, ia menanyakan satu pertanyaan terakhir. Apa kamu membenciku? Saya berpikir sejenak. Awalnya benci. Kemudian, sibuk membayar sewa, mengerjakan proyek, menemani Bima beradaptasi, jadi tidak punya banyak waktu untuk benci. Sekarang, kamu hanyalah ayah Bima. Kalimat ini lebih telak dari pembalasan apapun. Ia pernah menempati posisi terpenting dalam hidupku. Kini, ia masih ada, tetapi hanya bisa berhenti di batas yang jelas. Setelah Baskara pergi, saya membawa kotak kayu itu pulang. Bima meletakkan kedua bintang kertas itu berdampingan. Satu penyok, satu lagi retak di bagian tepinya. Masih bisa ditempel? Tanyanya. Bisa. Kami menempelkannya di pintu kamar yang baru. Bukan untuk mengenang rumah lama, tetapi untuk memberitahu diri sendiri. Barang yang rusak tidak harus dibuang. Ia bisa dibawa pergi, dipindahkan ke tempat di mana ia tidak akan lagi terluka. Setahun kemudian, saya menyelesaikan ruang anak sinar harapan pertama di London. Bukan sebuah klub mewah, hanya sebuah bangunan kecil yang direnovasi dari pusat kegiatan masyarakat lama. Di dalamnya ada area baca yang tenang, area permainan sensorik, dan ruang istirahat orang tua. Lantai 2 adalah kamar yang dirancang dengan partisipasi anak-anak. Di samping setiap pintu, ada papan kecil yang bisa dibalik sendiri oleh anak. Hijau berarti boleh masuk, kuning berarti ketuk dulu, dan merah berarti sedang butuh sendiri. Pada hari pembukaan,
Bima bertugas menjelaskan kepada pengunjung. Usianya sudah 6,5 tahun. Bicaranya masih belum banyak, tetapi tidak lagi takut dengan lingkungan asing. Seseorang bertanya, mengapa setiap kamar harus ada papannya? Ia menjawab dengan serius, karena orang yang tinggal di dalam kamar harus setuju dulu. Saya berdiri di belakang kerumunan, tiba-tiba teringat sore hari yang hancur itu. Saat itu ia memeluk kusen pintu dan berkata, rumahku rusak. Sekarang, ia ikut serta merancang sebuah tempat yang tidak akan sembarangan melanggar ruang anak manapun. Wijoyo Home kemudian menandatangani kembali perjanjian lisensi dengan studio saya. Harganya dinilai oleh pihak ketiga. Semua proyek anak harus melalui tinjauan hak anak yang independen. Orang yang menjadi penghubung bukan Baskara. Ia menepati janjinya untuk mundur dari manajemen. Sebagian dari biaya lisensi saya alokasikan secara tetap untuk program renovasi rumah keluarga berpenghasilan rendah di komunitas. Saya tidak kembali bergantung pada Wijoyo Home, juga tidak menolak semua kemungkinan kerjasama karena perceraian. Batasan bukanlah tentang menghalangi semua orang selamanya. Batasan adalah saat kerjasama ada kontrak, dalam keluarga ada rasa hormat, dan setelah kesalahan ada konsekuensi. Baskara datang ke London setiap 2 bulan sekali. Bima sesekali juga kembali ke Jakarta untuk mengunjungi kakek neneknya. Pertama kali kembali, ia menolak tinggal di rumah lama. Baskara tidak memaksa, dan memesan hotel di dekatnya. Mereka kemudian pernah mengunjungi kamar anak yang telah dikembalikan seperti semula itu. Bima hanya tinggal selama 10 menit. Sebelum pergi, ia mengambil sebuah buku cerita lama, tidak mengambil barang lain. Baskara bertanya apakah ia mau menyimpan kamar itu. Ia menjawab, kalau ayah mau simpan, simpan saja. Itu adalah pertama kalinya anak itu mengembalikan pilihan kepada ayahnya. Bukan pengampunan, bukan juga pembalasan. Hanya saja, kamar itu sudah tidak bisa lagi menentukan rasa amannya. Revan kemudian meninggalkan Jakarta. Video permintaan maafnya masih terpampang di halaman akunnya. Mereknya diakuisisi oleh perusahaan lain, ia tidak lagi memiliki hak pengelolaan. Ada yang bilang hidupnya sangat sulit. Ada juga yang bilang ia sedang bersiap untuk memulai lagi. Saya tidak lagi mengikuti kabarnya. Akhir hidupnya bukan lagi menjadi fokus hidupku. Serangan balasan yang sesungguhnya bukanlah setiap hari mengintip apakah orang yang menyakitimu sudah celaka. Serangan balasan yang sesungguhnya adalah ketika mereka akhirnya tidak bisa lagi masuk ke dalam hidupmu dan menentukan emosimu. Ibu mertua sesekali mengirimiku pesan. Ia tidak lagi membujuk untuk rujuk, hanya menanyakan jadwal liburan Bima. Suatu kali ia berkata, dulu ibu selalu merasa kamu bisa menangani semuanya dengan baik, jadi semuanya diserahkan padamu. Saya membalasnya, nanti, urusan Bima bisa kita tanggung bersama, tapi perlu dibicarakan dulu. Ia membalas, baik. Hubungan tidak kembali seperti dulu, tetapi memiliki tatanan baru. Setelah hari pembukaan selesai, saya dan Bima pulang paling akhir. Ia memeriksa lampu di setiap kamar, lalu membalik papan pintu menjadi merah. Saat sampai di pintu utama, ia tiba-tiba bersandar di dinding, memintaku mengukur tinggi badannya. Saya mengeluarkan pensil dan membuat sebuah garis di kusen kayu. Ia lebih tinggi 7 cm dari setahun yang lalu. Di sebelahnya ia menulis tanggal, lalu dengan tulisan yang sedikit miring menambahkan, ini aku yang setuju digambar. Saya tidak bisa menahan tawa. Ponsel di dalam tas berdering. Panggilan video dari Baskara sesuai jadwal. Bima melirik jam, tidak langsung menjawab. Ia memakai jaketnya dulu, memasukkan barang-barangnya ke dalam tas, memastikan tidak ada yang tertinggal, baru menekan tombol jawab. Bagaimana hari pembukaannya hari ini? Tanya Baskara. Bima mengarahkan kamera ke garis tinggi badan yang baru. Aku sudah lebih tinggi. Ayah lihat. Nanti kalau ayah datang, boleh lihat dari luar pintu. Baskara tersenyum. Aku akan ketuk pintu dulu. Setelah telepon berakhir, kami berjalan keluar dari gedung kecil itu. Lampu jalan baru saja menyala. Angin membawa hawa lembab sisa hujan. Bima menggandeng tanganku dan bertanya apakah malam ini kami bisa makan di kedai mie yang jauh dari rumah. Dulu, saya akan menghitung waktu, khawatir terlalu malam, memikirkan berapa banyak pekerjaan esok hari. Hari itu, saya melirik ke halte bus. Bus berikutnya 6 menit lagi. Bisa. Tapi setelah pulang, kamu harus merapikan tas sekolahmu sendiri. Ia mengangguk. Kami duduk di bangku halte, menunggu bus. Tidak ada sopir, tidak ada pengurus rumah tangga, tidak ada rumah mewah di mana selalu ada orang yang menjaga citra kami. Di ponselku, ada pengingat cicilan rumah bulan depan, jadwal kerja,
dan pemberitahuan dari sekolah Bima. Hidup tidak menjadi tanpa tekanan setelah bercerai. Tetapi setiap rupiah, saya yang menentukan bagaimana menggunakannya. Setiap proyek, saya yang menilai apakah akan diterima. Setiap pintu, orang lain harus mengetuk terlebih dahulu. Saat bus tiba, Bima menarikku berlari. Dari dalam tas kertas yang dibawanya, terlihat ujung dari 2 bintang kertas yang rusak itu. Mereka tidak kembali ke dinding yang lama, dan tidak perlu kembali. Karena rumah yang sesungguhnya milik kami bukanlah sebuah bangunan tertentu. Melainkan kesadaran bahwa siapapun yang ingin masuk harus meminta izin terlebih dahulu.